Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya adalah Two of Wands. Two of Wands itu kan kartu setelah Ace of Wands. Jadi kayak aku melihat ada berapa skenario itu. Yang pertama, kayak kamu dapat suatu ide, kamu semangat nih, kamu masukin sebuah chapter baru, terus kamu oke, kita ngapain dengan inspirasi ini, ide ini, ada kesempatan, kita lakukan apa. Lalu yang berikutnya adalah berada di persimpangan jalan gitu. Kayak di antara dua pilihan ada sebuah situasi ya. Skenario yang lainnya adalah kamu berada di sebuah situasi di mana ya sepertinya keadaannya gitu-gitu aja. Maksudnya ketika ada konflik, ada argumen, muter-muter di tempat yang sama, atau mungkin ada kebiasaan tertentu yang kamu rasa, aduh gue harusnya berhenti nih, tapi kamu kayak merasa terjatuh lagi di lubang yang sama. Entar kalau pas nanti udah baik lagi, udah lupa, terus nanti pas kepentok lagi, itu lagi. Nah, rasanya seperti itu. Semoga ini bisa dipahamin ya. Terus selain situasi yang kayak terhubung dengan orang-orang tertentu, situasi tertentu, kayak ada konflik, ada argumen, ada problem, kayak nggak ada penyelesaiannya, entar ada problem baik, terus mmm, entar suatu saat kayak gitu lagi problemnya, cuman nggak ketemu nih inti situasi, the real solution-nya untuk situasi ini. Seperti itu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Kita lihat nih oracle-nya, itu di atas tuh kan ada kayak gambar keong, apa, gambar kerang yang muter itu tulisannya round and round. Nah, itu yang aku maksud. Makanya two of wands itu sebagian dari kamu kayak dengan situasi yang rasanya seperti berputar-putar di tempat yang sama ini nih kamu ngapain. Sebenarnya ini cuman konfirmasi aja sih. Untuk kamu sebenarnya kamu udah mulai mikirin gitu, antara kamu merubah kebiasaan tertentu, entah kamu ngasih boundary untuk orang tertentu, situasi tertentu, atau di-cut sekalian, ya karena udah begitu aja. Lalu, oracle yang berikutnya adalah Jupiter. Nah, Jupiter ini kata kuncinya di situ abundant gitu, keberlimpahan. Jupiter itu adalah planet kebijaksanaan, higher learning, jadi kayak pendidikan yang levelnya lebih tinggi itu, gak terbatas pada bangku sekolah, bangku kuliah. Terus bisa jadi juga abundant ya, keberuntungan. Jadi kayak ada tema-tema itu gitu. Jadi kayak kalau kamu expect keberuntungan, kamu expect sesuatu yang berbeda dengan finansial, keuangan, pekerjaan, atau pintu yang terbuka buat kamu. Dan juga Jupiter itu planetnya kamu ya, kalau kamu belajar astrologi. Jadi ada tema-tema seperti ini nih untuk kamu di sekitaran kamu nonton reading ini. Itu sisi baiknya gitu. Jupiter juga planet amplifikasi. Jadi apapun yang baik dan yang nggak baik juga bisa diamplifikasi gitu. Misalnya karena Jupiter senang memberkati kamu, kadang kadang itu juga bisa membuat kamu jadi tanda petik manja gitu ya, manja dan melakukan hal-hal yang kebanyakan. Oke, dan ini sebuah reminder. Oracle yang satu lagi emotion are running high. Emosi itu mungkin gini, running high itu tinggi gitu kan. Dalam artian bisa dalam artian ekstrim bagus atau ekstrim misalnya kayak ada yang meledak-ledak, ada yang ekstrim sedihnya, cuman gini, perhatikan emosi kamu sekitaran kamu nonton ini ya gitu. Jadi mungkin tadi karena ada situasi yang berputar-putar di tempat yang sama, di satu titik orang tuh kayak bisa merasa merasa apa ya, kayak begah gitu. Mungkin kamu yang begah, mungkin ada orang lain yang merasa begah. Yang jelas perhatikan emosi sekitaran kamu nonton reading ini kalau misalnya ada orang yang men-trigger gitu, men-trigger kamu, ini sebuah reminder untuk kamu, ngerem dulu gitu. Rem dulu sebelum kamu meledak ya. Jadi situasinya tuh nggak tambah keruh gitu untuk kebaikan semua pihak. Nah, balik lagi ke Two of Wands, lihat konfirmasinya Two of Wands, bener-bener kayak ada tema di persimpangan jalan banget atau mau ngapain banget gitu, kayak setelah ini mau ngapain. Ya, dan ini highlight banget sih buat kamu. Terus yang berikutnya adalah Queen of Cups dikonfirmasi sama High Priestess. High Priestess itu energi kamu ya. Terus, dan Jupiter juga energi kamu gitu. Ini kayak energi kamu keluar banget. Nah, sama kayak Capricorn kalau nggak salah, kartu-kartu mereka tuh juga keluar banget gitu, kayak pesannya adalah mungkin ada part diri kamu yang kamu tutupin, kamu nggak tunjukin sama dunia karena kamu gak enakan, kamu segan nanti dibilang sombong atau nanti takut dinilai orang seperti apa. Nah, ini semua reminder juga buat kamu gitu, kayak ada part-part tertentu dalam diri kamu yang udah tunjukin kepada dunia. Selama aku selalu bilang kan ya, intensinya nggak menyakiti orang lain, kenapa enggak gitu. Live your life to the fullest gitu. Jangan Jangan sampai nanti ketika kita udah mau meninggal gitu, kita baru nyesel untuk hal-hal yang kita lakukan ataupun tidak lakukan. Terus juga posisinya High Priestess dan Queen of Cups itu kan di blessing kamu ya. Jadi kayak mungkin ada sesuatu yang ngademin hati kamu atau seseorang atau orang-orang tertentu
yang bikin kamu happy dalam artian bisa konteks hubungan romantis, pertemanan, support system, dan ini dua kombinasi kartu ini ada sesuatu yang sangat signifikan dengan spiritualitas atau kemampuan spiritual kamu. Perhatikan intuisi kamu, mungkin intuisi kamu lagi tajam-tajamnya gitu, atau ada improvement gitu ya. Sebagai elemen air itu udah bonus buat kamu ya, kamu Cancer sama Scorpio, itu bonus gitu, kemampuan intuisi, kemampuan spiritual. Cuman dengan di sini posisinya ada di blessing, mungkin ada improvement lebih lagi gitu ya. Terus yang jadi tantangan adalah Seven of Cups dan Ace of Swords. Ini kejernihan berpikir gitu. Pilihan juga bisa, tapi ini posisinya di tantangan antara bingung memilih. Lihat kan tadi awal aku udah bilang highlightnya buat kamu tuh kayak pilihan banget atau mau ngapain setelah ini. Jadi balik lagi tapi ya, reading ini hanya guidance, keputusannya tetap ada di kamu. Kejernihan berpikir bukan masalah jernihnya sih, lebih kepada action yang kamu lakukan gitu. Setelah kamu tahu itu sebenarnya kamu tahu, cuman ada kayak sesuatu yang mengganjal aja gitu, entah keenakan, entah mikirin perasaan orang lain, entah kamunya juga kayak udah terlalu nyaman. Kadang gini, situasi yang menyakitkan pun, menyedihkan, walaupun kita tahu sebenarnya kita perlu pergi dari situ, cuman hanya karena itu udah terlalu familiar, itu bikin kita nggak mau keluar dari situasi itu, gitu ya. Ini mungkin terdengar absurd, tapi percaya deh, suatu saat nanti kamu akan ngerti kalau kamu belum mengerti sekarang. Dan lihat, ini adalah di waktu yang akan datang Wheel of Fortune, Two of Cups. Wheel of Fortune itu juga Wheel of Fortune itu planetnya juga Jupiter. Tadi Jupiter udah keluar lagi highlight energi kamu tuh keluar. Kayak tunjukkan diri kamu kepada dunia. Kayak tunjukin part diri kamu yang gak pernah kamu tunjukin selama ini. Kayak show the world yourself gitu. Nah, Jupiter itu kan tentang pintu yang kebuka, roda berputar, kesempatan yang datang, ada momen mengejutkan juga bisa. Dan ini kayak sebuah pintu atau cara semesta yang tidak terduga dengan Two of Cups di situ, union gitu. Union dengan sebagian dari kamu, kayak ini mungkin momen apa ya, momennya kamu untuk ketemu seseorang yang berbeda, ketemu orang yang spesial, ketemu seseorang yang akan signifikan gitu untuk evolusi jiwa kamu. Terus juga sebagian union dalam artian pintu yang kebuka, sebuah kesempatan untuk kamu, kayak apa ya, ada hal-hal tertentu yang kamu inginkan itu terwujud dengan kombinasi Wheel of Fortune dan Two of Cups di sini. Dan juga kayak ada tema highlight banget sih untuk karma dan tabur tuai gitu. Karena kartu yang berikutnya adalah Star, dikonfirmasi sama Seven of Pentacles. Seven of Pentacles itu adalah tabur tuai. Aku nggak tahu ini buat siapa gitu. Orang-orang yang mengerti konsekuensi dari hal-hal yang mereka lakukan gitu. Baik ataupun gak baik gitu. Semoga bukan kamu ya, aku selalu bilang kalau ada yang aneh-aneh bukan penonton aku. Semoga selalu penonton aku adalah orang yang baik-baik, punya intensi yang baik-baik, dan um, apapun yang dipikirkan dan direncanakan pun itu semuanya baik-baik ya. Dengan star di situ, star itu kan energi harapan, energi pemulihan juga bisa mengikuti panggilan hati. Ingat ya, kamu udah tahu sebenarnya kamu perlu melakukan apa. Apalagi intuisi kamu juga bilang sesuatu. Terus um, dengan Seven of Pentacles tadi aku udah bilang konsekuensi itu. Dan mungkin sebagian dari kamu hal-hal yang terjadi di waktu lampau, sebagian mungkin nggak enak gitu, tapi sebenarnya itu sedang membawa kamu ke suatu tempat. The Star itu seperti ada yang menuntun kamu ke suatu tempat untuk kebaikan kamu, untuk evolusi jiwa kamu. Semoga hal ini bisa dipahami ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.